Saya akan membawa desain utamanya besok. Saya ada shift tambahan untuk menggambarnya malam ini. Berapa kali saya sudah bilang? Kesehatanmu lebih penting daripada proyek ini. Berhenti bekerja tidur sekarang juga. Oke. Apa tempat tidurmu empuk? APA, saya akan tidur denganmu malam ini. Ayah menyuruh saya untuk mengawasimu. Tidak mungkin kamu tidak bisa tidur di sini. Kembali ke kamarmu. Kenapa? Bangun. Kamu sedang apa? Kembali ke kamarmu, tolong tunggu. Sudah lama kita tidak berbicara. Sampai jumpa besok. Kak, pergi. Pergi. Kapan Li Chuan akan tidur? Kapan saya bisa keluar? Baju Li Chuan. Aroma Li Chuan. Bahkan aroma pensil kayu pinus. Li Chuan. Li Chuan, akhirnya saya bisa berada di dalammu. Untuk waktu yang lama. Saya selalu tidur sangat awal. Terkadang ketika lilin baru saja padam, mata saya sudah tertutup. Saya tidak sempat berbisik apapun. Dan tertidur. Setelah 30 menit saya berpikir untuk tidur. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa terjaga. Untuk waktu yang sangat lama. Saya selalu tidur sangat awal. Terkadang ketika lilin baru saja padam, mata saya sudah tertutup. Mengenang kenangan sama seperti melewati masa muda, bukan? Bersama saya itu punya nama lain. Tidak perlu hipnosis. Tapi di meja domino. Telah kalah 40 kali dan sama sekali tidak senang.
Xiao Qiu. Xiao Qiu. Bangun, saya akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Saya ingin tidur, saya ingin tidur. Oke, kamu bisa tidur di sini. Tolong lepas sepatu saya. Bagaimana saya bisa tidur tanpa melepas sepatu? Saya ingin menyentuh janggutmu. Sepertinya janggut asli. Ini pasti palsu, aku pasti sedang bermimpi. Di mana aku? 7H45? Kamar Li Chuan, tempat tidur Li Chuan. Halo. Selamat pagi. Duduklah. Lepaskan.
Aku harus bangun pagi dan kembali ke sekolah. Kamu tidak perlu ikut. Telur goreng adalah sarapan favoritku. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Terima kasih sudah membiarkanku tidur semalam, Shi Xiaoqiu. Kamu harus makan sesuatu. Minum jus jeruk. Kenapa kamu makan begitu cepat? Apakah ini makanan terakhir? Santai saja, aku harus pergi ke rapat. Oke. Jangan bawa laptop, tolong jangan. Makan semuanya tolong. Selamat tinggal. Aku belum menghapus remembering Li Chuan. Kenapa kamu keluar dari kamar Li Chuan? Aku memberikan beberapa dokumen kepada presiden. Dokumen apa? Dokumen tentang zaman kuno. Pagi-pagi sekali kamu belum menyisir rambut dan cuci muka. Tapi kamu datang ke kamarnya untuk memberikan dokumen? Karena dia membutuhkannya sekarang. Aku baru saja bangun, jadi aku belum. Benarkah? Maaf, aku ada urusan sekarang. Dah. Belum selesai? Aku kembalikan kartunya dulu. Nanti aku cari kesempatan lain. Kenapa kamu tidak mencari di kamar Li Chuan? Untuk mencari tahu kenapa dia meninggalkanmu. Aku tidak punya waktu. Kamu masih tidak tahu apa yang terjadi semalam. Sementara kartunya masih di sini. Jangan pernah melakukannya atau lakukan sampai selesai, kita harus mencobanya lagi. Tidak, kamu tidak melihat wajah Li Chuan pagi ini. Aku ingin memberitahumu bahwa itu berubah-ubah seperti baling-baling angin. Aku tidak akan pergi. Rapat belum dimulai, penerjemah tidak perlu pergi sekarang. Kita masih punya setidaknya 30 menit. Apakah kamu bilang bahwa Li Chuan akan melakukan survei setelah rapat? Jadi kita punya setidaknya 1 pagi. Tidak mungkin. Apa yang akan terjadi jika kita bertemu Zenite? Kita sudah mati. Kenapa kalian sangat tidak bisa dipercaya? Kamu bahkan berdebat denganku, ada kamera di pintu. Kenapa kamu tidak melihatnya sebelum pergi? Kurasa jika kamu tertangkap oleh Li Chuan, itu bukan masalah karena dia adalah mantan pacarmu. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Tapi jika kamu tertangkap oleh Zenite, dia mungkin berpikir bahwa kamu sudah tidur dengan Li Chuan. Tidur? Astaga, dia pasti sudah berpikir begitu. Tolonglah. Gadis-gadis yang iri itu akan berpikir begitu. Itu insting, oke?
Tapi Zenite sangat baik padaku. Aku tidak ingin menyakitinya. Jika kamu tidak ingin menyakitinya, dia pasti baik padamu. Tapi kasus ini berbeda. Sekarang kamu adalah duri di sisinya. Tunggu saja dia membunuhmu. Jadi kenapa kamu menyarankan ide buruk itu padaku? Kamu ingin aku mati 2 kali? Kamu ingin mencari tahu jawabannya kan? Ini cara yang paling sempurna. Ayo cepat. Tidak mungkin, aku tidak mau. Kamu takut apa? Li Chuan sebenarnya berutang penjelasan padamu. Dia tidak menjelaskan, kita cari tahu sendiri. Ayo, ayo. Ruang kerja ini jauh lebih besar dari milikku. Bahkan ada mesin kopi, sementara dia belum kembali. Mari kita minum kopi. Kamu ngapain? Aku sangat terburu-buru waktu itu dan belum melihatnya. Lakukan hal utama dulu. Lakukan hal utama dulu. Ya, Nyonya. Kenapa kamu merobeknya? Apa yang akan terjadi jika dia kembali dan menemukannya? Bagaimana kita harus mencari tanpa melakukan itu? Li Chuan sangat aneh. Kecuali pensil kertas buku catatan. Tidak ada apa-apa. Apa dia cuma kerja terus? Tasnya. Jangan cari-cari di dalamnya, itu privasinya. Privasi apa? Kita sedang mencari privasinya kan? Cepat bantu aku. Jangan cari-cari di dalamnya. Haruskah kita pergi? Cepat. Carilah. Apa ini? Apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku menemukannya. Kenapa semua fotomu ada di sini? Bukankah fotonya ada di sini? Tidak, pasti ada setidaknya 1 foto bersama. Mungkin tidak ada di sini. Mungkin Li Chang sebenarnya tidak melupakanmu. Pasti ada rahasia di sini. Apa ini dompetnya? Jangan cari-cari di dompet. Kita tidak boleh cari-cari di dompet pria. Karena rahasia terbesar pria ada di dompetnya. Apa ini? Hotel Dui Ho? Tempat Li Chuan menginap. Ketika dia datang mencariku di Kunming. Sudah lama sekali tapi dia masih menyimpannya? Li Chuan mungkin sebenarnya sangat merindukanmu.
Kenapa kamu memandangiku seperti itu kayak lagi syuting film ya? Tidakkah kamu merasa terharu? Dia mungkin menyimpannya untuk perjalanan bisnis berikutnya. Yang ini adalah foto kalian berdua. Akhirnya apa kebenarannya? Li Chuan, kalau kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu masih menyimpan ini? Kalau kamu masih mencintaiku, kenapa kamu ingin putus? Apa yang tidak bisa kamu katakan? Di antara kita, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita atasi? Dulu kamu pernah mencobakan? Xiao Qiu, ini mungkin surat hutang yang kamu tulis untuknya. Dia aneh sekali. Kenapa dia membawa surat hutang? Apa dia mau menagih hutang kapan saja bisa? Tidak mungkin Li Chuan tidak kekurangan uang. Biarkan aku merobeknya. Kalau kalian putus, dia akan membuatmu membayar. Jangan lakukan itu, aku harus membayarnya kembali. Selain itu juga bukti penting. Bukti bahwa kamu bodoh? Lipat dan kembalikan. Dia kembali. Aku harus pergi sekarang, aku ke balkon. Kamu mau kemana? Itu berbahaya di sana. Tidak masalah jika kamu ketahuan karena hubunganmu dengannya baik. Tapi jika aku ketahuan itu masalah bye-bye. Hati-hati Jing Wen. Kamu. Aku itu bukan begitu. Ini biar aku jelaskan sedikit. Kamu percaya pada alien? Kita perlu bicara. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Bukti. Bukti apa? Xiao Qiu, kita dulu saling mencintai. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu benar-benar ada dalam ingatanku dengan sempurna. Tapi semuanya sudah berlalu sekarang. Mungkin sudah berlalu bagimu. Tapi tidak bagiku. Aku benar-benar tidak pernah berpikir akan bertemu denganmu lagi. Markas besar mengatakan ada beberapa masalah di Shanghai, jadi aku diperintahkan untuk kembali. Aku sebenarnya tidak tahu kamu ada di GMF. Kalau tahu, aku tidak akan kembali. Kenapa tidak? Bukankah kamu bilang sudah melepaskan? Lalu kenapa kamu masih takut melihatku? Takut apa? Xiao Qiu, sudah lama sekali. Semua orang terus melangkah. Setiap orang punya jalannya sendiri. Aku harap kamu bisa terus berjalan maju pada jalanmu sendiri. Kamu tidak akan membutuhkan kembaliku mengganggu hidupmu. Jalan. Jalan apa? Sejak hari pertama aku mengenalmu, aku hanya punya satu jalan, yaitu hidup bahagia bersamamu. Meskipun hujan deras mengguyur jalan ini, saya tetap akan terus melangkah dengan berani. Tapi bagaimana dengan Wang Li Chuan? Kamu adalah orang yang melarikan diri. Saat ini kamu pada dasarnya bukan Wang Li Chuan yang ku kenal dulu. Kamu benar. Saya setuju, saya memang orang yang melarikan diri. Kamu mengenal orang yang salah. Pada dasarnya saya tidak pantas mendapatkan cintamu. Saya menyerah, saya sudah pasrah. Tapi bisakah kamu tidak terus mempermasalahkan hal ini? Kalau tidak, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Kita seharusnya bisa baik-baik saja. Teman biasa atau rekan kerja. Bisakah kita? Tidak bisa. Kamu bukan mundur, kamu hanya menghindar.
Li Chuan, pasti ada sesuatu yang sulit. Dan tidak bisa kamu selesaikan sendiri kan? Karena banyak hal yang tidak diucapkan. Tapi tidak bisa kamu sembunyikan dalam tatapan matamu. Lihatlah aku. Aku tahu kamu keras kepala. Segala sesuatunya harus sempurna. Namun hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Tapi ketika kamu menghadapi kesulitan dan jatuh, orang yang mencintaimu berharap bisa memberimu kekuatan. Menerima kekuatan itu bukan berarti kamu lemah. Jadi sekarang katakan padaku. Aku mohon tolong katakan padaku. Supaya kita bisa menghadapinya bersama-sama, oke? Xiao Qiu. Aku tidak butuh bantuanmu. Atau kekuatan darimu. Kamu sendiri yang tidak ingin berkata tidak. Kamu sendiri yang tidak ingin maju. Kamu mengira bahwa kamu mencintaiku. Tapi sebenarnya kamu tidak. Ini penguasaan, ini ketidakrelaan. Penguasaan. Wang Lichuan, kamu bilang aku mendominasi. Apa milikmu yang aku kuasai? Apakah aku menguasai uangmu, mobil atau rumahmu? Ya, aku Shi Xiao Qiu tidak punya apa-apa. Bahkan bisa dibilang aku tidak memiliki apapun sama sekali. Tapi aku sudah memberikan Wang Lichuan seluruh cintaku. Di cinta ini aku jauh lebih kaya daripada kamu. Jangan keras kepala lagi, oke? Kamu tidak akan mendapatkan hasil apapun. Jangan menyiksa dirimu sendiri lagi, bisa tidak? Xie Xiao Qiu. Hasilnya kan? Aku punya. Ini hasilnya. Bukannya kamu bilang sudah tidak mencintaiku lagi? Kalau begitu kenapa kamu masih menyimpan ini? Kalau kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu masih menyimpan ini? Kamu mengobrak-abrik dompetku. Apa yang kamu lakukan? Apakah Yang ini dilakukan sesuatu? oleh seseorang yang peduli padamu? Robek saja, robek sesuka hatimu. Kamu robek dan aku masih punya satu hal lagi. Aku masih punya cincin sidik jari pasangan kita. Aku masih ingat. Ketika kamu memberikanku cincin ini, kamu bilang bahwa kamu akan mencintaiku selamanya. Tapi sekarang kamu bilang sudah tidak ada hubungan lagi. Telan saja kata-katamu sesuka hatimu. Tapi kamu memaksaku untuk menjadi sepertimu. Aku bilang tidak mungkin. Aku masih ingin memakainya. Aku masih ingin memakainya di mana saja, kapan saja. Aku akan memakainya sampai aku mati. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Kamu lihat sudah dibuang. Apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang mencintaimu? Apakah kamu masih punya bukti lain? Keluarkan semuanya. Aku akan membuang semuanya. Wang Lichuan, kenapa kamu melakukan ini pada perasaanku? Kamu juga ingin menghancurkan kenanganku. Xiao Qiu, tolong sadarlah. Aku sudah sangat sadar. Aku bilang di mana pohon terluka. Disitulah pohon paling kuat. Jadi aku tidak akan mudah dihancurkan olehmu. Semua antara kita sudah selesai. Tidak ada kemungkinan lagi. Kamu pikir kalau kamu membakar jembatan, kamu tidak akan melihat ujungnya lagi kan? Aku bilang, itu masih ada, itu selalu ada. Sekarang aku memerintahkanmu Wang Lichuan, segera ambil kembali cincin itu untukku. Tidak. Jadi aku akan pergi kalau aku tidak bisa menemukannya. Wang Lichuan, aku bilang kamu pasti mati. Kamu tidak tahu betapa hancurnya hatiku, kerinduan ini berubah menjadi sungai.
Bersama kita hitung sampai 3 lalu lepaskan tangan kita. Jangan disiksa lagi. Biarkan cinta kita berhenti di saat yang paling indah. Ada kenangan yang layak diingat seumur hidup. Ketika keajaiban waktu menghapus semua penyesalan. Kamu harus bertahan sendiri sampai besok. Tidak mau lebih banyak penyesalan. Tunggu sampai ada yang bisa tinggal bersamamu. Aku akan pergi dengan tenang. Bersama kita hitung sampai 3 dan lepaskan tangan kita. Berharap kamu akan membenciku. Kamu tidak tahu betapa hancurnya hatiku, kerinduan ini berubah menjadi sungai. Bersama kita hitung sampai 3 dan lepaskan tangan kita. Jangan disiksa lagi. Biarkan cinta kita berhenti di saat yang paling indah. Ada kenangan yang layak diingat seumur hidup. Ketika keajaiban waktu menghapus semua penyesalan. Kamu harus bertahan sendiri sampai besok. Tidak mau lebih banyak penyesalan. Tunggu sampai ada yang bisa tinggal bersamamu. Aku akan pergi dengan tenang. Bersama kita hitung sampai 3 dan lepaskan tangan kita. Berharap kamu akan membenciku. Kamu tidak tahu betapa hancurnya hatiku. Aku keluar mencari kamu di mana gambarnya? Biarkan aku sendiri. Kenapa? Apakah sifat buruk periodikmu kambuh lagi? Benar, ayo. Lepaskan saja semuanya. Ya benar, lepaskan saja semuanya. Benar katamu? Tolong. Bisakah kamu membiarkan aku sendiri? Tentu baiklah. Jadi aku akan mengambil gambarnya sendiri di atas. Aku bisa mengambilnya sendiri, silakan lanjutkan. Lepaskan saja santai, aku pergi-pergi. Ini satu-satunya pilihanku. Ada rasa sakit yang kita berdua mengerti. Jadi aku harus melepaskanmu. Bersama kita hitung sampai 3 dan lepaskan tangan kita. Berharap kamu akan membenciku. Kamu tidak tahu betapa aku menderita, kerinduan ini berubah menjadi sungai. Bersama kita hitung sampai 3 dan lepaskan tangan kita. Seperti itu. Dia membuang cincin kita. Aku menghabiskan sepanjang sore mencari tapi tetap tidak menemukannya. Dia membuangnya tapi kamu masih pergi mencarinya. Xiao Qiu, tidakkah kamu merasa itu agak tidak pantas? Aku tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Aku merasa Li Chuan masih mencintaiku. Dia mencintaimu. Jadi dia merobek fotomu menjadi potongan-potongan. Dia mencintaimu. Jadi dia membuang barang simbol cintamu. Dia mencintaimu. Jadi dia menghilang tanpa sepatah kata di saat yang paling penting. Dia mencintaimu, tapi ketika kamu menulis lebih dari 1000 email, dia tidak membalas sekalipun. Apakah ini cinta?
Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia khawatir aku minum alkohol? Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia khawatir aku takut darah? Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia membawa foto kita? Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia masih menggunakan password yang hanya kita berdua yang tahu? Jika ini bukan cinta, lalu apa? Ini obsesi, ini nostalgia cinta. Tidak seperti yang kamu katakan. Xiao Qiu. Kamu masih memiliki masa mudamu. Kamu masih memiliki hidupmu. Kamu masih memiliki masa depan cerahmu. Kamu tidak bisa hanya terjebak pada satu pohon dan menunggu kematian. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, kamu mengerti? Benar. Lihat, aku sudah selesai menulis pengumuman kehilangan dan penemuan ini kan? Gambar juga ditampilkan hadiah 500 yuan. Aku akan menunggu sampai ramai untuk membagikannya. Hasilnya pasti bagus, ayo pergi. Ini cara terbaik, cepatlah. Cepat, ayo. Ini hotel. Tidak mungkin biarkan saja seperti ini. Selanjutnya. Tolong bantu saya membagikan ini. Bagikan masing-masing ke setiap orang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sampai jumpa. Adik, ini tidak mungkin. Tolong lihat. Tolong lihat ini. Jika kamu melihat cincin ini di foto, tolong hubungi saya. Terima kasih, tolong. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Tuan, tolong lihat ini. Kakak, lihatlah ini. Jika kamu melihat cincin ini di gambar, tolong hubungi saya. Terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa. Maaf mengganggu, ini untukmu. Bantu aku membagikannya kepada setiap pelanggan. Untuk setiap orang, mengerti. Terima kasih. Bukankah ini cincin yang selalu kamu pakai? Mana cincinmu? Aku kehilangan cincin itu. Mengapa dia juga punya satu? Bukankah ini barang pasangan kalian? Katamu tadi kamu kehilangan milikmu. Dia juga kehilangan miliknya, ini bukan pertanda baik. Dia tidak kehilangan miliknya, aku yang membuangnya. Membuangnya. Kamu memperlakukannya seperti itu pada seorang gadis yang menulis lebih dari 1000 email untukmu. Tidak keren kamu. Manusia sepertimu tak bisa begitu dingin hati. Jadi katakan padaku. Apa yang harus kulakukan agar dia menyerah? Ajari aku lalu. Katakan padanya kamu gay. Aku bukan. Aku tahu kamu bukan. Dia juga tahu kalau aku bukan. Oh, aku mengerti. Ada cara lain? Kamu bilang kamu suka Janet. Aku sudah bilang. Seharusnya sudah cukup. Tapi dia tidak percaya. Lalu kamu biarkan dia mengetahui. Kamu dan Janet berada di tempat tidur yang sama. Apa kamu bisa lebih vulgar lagi? Sebenarnya ada banyak cara untuk mengusir seorang gadis. Tapi kamu tidak sekejam itu. Aku tidak cukup kejam? Kamu sakiti dia sekali, dia pasti akan pergi. Dia bahkan tak akan menoleh lagi. Kamu tak tega melakukannya, kan? Rene, tolong bunuh aku. Aku sangat menyesal. Saya seharusnya tidak kembali ke Shanghai. Sayang sekali kamu memilih untuk datang. Ayo pergi. Siapa itu? Apakah kamu Nona Xie? Ya, itu saya. Saya menemukan cincinmu. Lihat, apakah ini milikmu? Ya, ini cincin saya. Terima kasih. Nona Xie, cincin ini terbuat dari perak. Harganya tidak mahal. Mengapa kamu harus mencarinya? Ya, tapi ini barang kesayangan saya. Maka itu tak ternilai harganya.
Saya sudah bisa tahu Nona Xie sangat setia. Lihat tertulis di sini. Cincin ditemukan hadiah 500 yuan. Saya akan ambilkan uangnya untukmu. Nona Xie, saya tidak butuh 500 yuan itu. Mengapa begitu? Kamu sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Yuan. Apa? 10.000 yuan, lihat. Nona Xie, kamu pasti sudah tinggal di kamar ini selama lebih dari sebulan kan? Lagi pula pakaianmu sangat rapi. Jadi setidaknya harganya 10.000 yuan. Hei mas, kamu memeras saya? Bagaimana bisa disebut memeras? Benar atau tidak? Sekarang ini. Saya hanya punya 5.000 semuanya untukmu, oke? Tidak harus 10.000. Kamu kasih atau tidak? Maka saya akan bawa cincin ini ke pegadaian. Mas, saya akan kasih. Bisa kamu tunggu di sini sebentar? Saya akan ambil uangnya dan kembali nanti. Tentu cepat ya. Saya butuh 5.000 yuan. Kasih saya 5.000 yuan. Kamu bilang kasih bukan pinjam. Ya, kasih saya 5.000 yuan. Saya punya 5.000 yuan di sini. Mengapa saya harus kasih kamu 5.000 yuan? Saya tidak berhutang gajimu. Karena kamu membuang cincin saya. Jadi kamu harus menggantinya. Jadi kamu harus memberiku 5.000 yuan. Aku yang membeli cincin itu. Kamu yang membelinya tapi kamu memberikannya padaku. Jadi itu adalah asetku. Sekarang asetku hilang. Jadi kamu harus menggantinya. Kamu harus memberiku 5.000 yuan. Ini konyol. Berikan aku uangnya. Xie Xiaoqiu. Jika kamu tidak ada urusan lain, tolong jangan mengetuk pintu ini. Juga aku benar-benar tidak suka perilaku kasarmu saat ini. Apa passwordnya? Kamu tidak tahu passwordku? Mengapa passwordmu 000907? Karena kita memiliki tanggal lahir yang sama. Gadis ini benar-benar agresif. Berikan aku uangnya. Apakah aku terlalu galak? Sedikit. Jadi kamu memutuskan untuk meninggalkan Wenyo? Semoga belum terlambat untuk memperbaiki kesalahanku. Janet pasti senang. Jingwen, Xiao Qiu. ada apa? Kesilio perjalanan kaki. Tolong aku sedikit hati-hati. Kemarilah duduk di sini sebentar. Oh mama. Ini seperti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Ini angkat kakimu. Aku akan membantumu. Tolong aku sedikit. Xiao Guan benar-benar bajingan. Menyuruhku minum bersamanya setiap hari. Lembutlah, oke. Hanya karena kontrak kecil. Aku harus minum sampai mabuk. Sekarang ada juga Wang Jichuan yang pantas dicincang. Matanya terus menatapku tanpa berkedip. Kenapa bengkaknya begitu parah? Aku akan ambil es untuk kompres. Terima kasih. Kamu tiba-tiba tertipu oleh Wang Jichuan seperti itu. Pertempuran kita sebelumnya baru saja dimulai. Siapa yang kalah masih belum diketahui. Sebenarnya Jichuan tidak buruk. Harus lembut-lembut ya. Dia benar-benar tidak buruk. Tapi dia kadang-kadang tidak adil. Saya pikir saya bisa mengungkap rahasia. Mengapa Li Chuan putus denganmu dari mulutnya? Tapi orang ini benar-benar tertutup. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Benar, mengapa saya tidak berpikir untuk bertanya padanya? Saya adalah penerjemahnya. Itu karena kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkan hubungan pribadi. Lupakan saja jika kamu tahu. Maka kamu akan berada dalam kerugian besar. Tapi Jichuan orang ini benar-benar tidak buruk tentu saja. Jika kamu berdua tidak bisa akur, maka kalian pasti akan bertarung sampai mati. Bagaimanapun saya tidak tahan dengan orang ini. Bagaimana orang tuanya bisa melahirkannya? Mutasi gen. Dia dilahirkan untuk menghancurkan dunia.
Nona Ye, kami sedang membuat model. Kami masih membutuhkan satu orang untuk membantu, silakan datang. Saya tidak bisa berjalan lagi, kaki saya bengkak. Saya tidak meminta kamu untuk berjalan. Saya hanya membutuhkan kamu untuk duduk dan membantu. Wang Jichuan, Tuan Wang. Saya mengulangi ini. Saya di sini pekerjaan saya adalah menerjemahkan, bukan seorang tukang. Apakah kamu salah paham? Siapa yang merusak model saya? Itu kamu. Rene dan saya menghabiskan 2 hari mengerjakan model ini. Apakah kamu tahu berapa nilai 1 hari saya? Apakah kamu bisa mengganti rugi? Memanggil kamu untuk membantu sudah cukup sopan. Ini adalah tugas kamu, apalagi. Saya sudah menandatangani kontrak dengan Jiu Tong. Kamu harus datang apakah kamu mau atau tidak. Kalau tidak, saya akan membatalkan semua pekerjaan kamu. Kemudian membatalkan kontrak dengan Jiu Tong. Saya? Apa yang salah? Dia bahkan ingin saya membuat model untuknya. Kamu sudah dalam kondisi yang buruk dan dia masih tidak membiarkan kamu pergi. Orang aneh ini berpikir dia bisa mengendalikan saya. Kalau begitu saya berhenti kerja saja. Saya di sini, Nona. Saya tidak dengan kamera ini. Jangan marah. Bagaimana kalau saya yang pergi untukmu, oke? Kamu harus berhati-hati. Dia akan menargetkan kelemahanmu untuk menyiksamu. Jangan khawatir, saya pernah bekerja dengannya sebelumnya. Saya tahu cara menghadapinya. Benar belum? Teater itu belum dirancang? Bagaimana bisa ada modelnya? Bukan teater itu Hotel Zi Jinghu. Model teater akan dibuat minggu depan. Baiklah, saya pergi. Beristirahatlah. Kalau baju tolong berhati-hati. Jangan khawatir. Mr. Wang. Kenapa kamu? Di mana Ye Jingwen? Jingwen tidak enak badan jadi dia tidur. Saya yang pergi untuknya. Siapa dia pikir dia ini? Baru saja berganti sesuka hati. Apakah dia pikir dia adalah kepala departemen HR? Jangan khawatir, saya lebih lama di GMF daripada dia. Saya tidak akan melakukan lebih buruk darinya, sungguh. Baiklah, masuklah. Apakah kamu masih bengong? Duduklah. Ini adalah gambar desain kami. Hotel Amethyst Lake. Ini adalah arsitektur berbasis gunung di samping sungai berbentuk U. Ini adalah denah lantai, apakah kamu mengerti? Mungkin saya lupa memberitahumu. Saya adalah lulusan terbaik saat ujian masuk universitas. Saya sangat pandai matematika baik geometri maupun aljabar. Saya mengerti baik integral maupun diferensial. Saya juga memenangkan beasiswa tertinggi pada masa itu. Tapi saya benar-benar tidak mengerti gambar desain. Maaf. Seorang gadis yang belajar ilmu sosial, tidak pandai matematika. Saya melihat kamu menghabiskan waktu untuk menghitung. Untuk membeli pakaian diskon, bukan? Tidak, tapi keterampilan saya sangat bagus. Shawl yang saya rajut, tidak ada celah sama sekali. Shawl? Rene, shawl yang saya rajut untukmu. Bawa itu ke dia. Untuk memberitahumu apa seni merajut itu. Shawl yang kamu berikan. Sudah aku masukkan ke dalam koperku. Itu terlalu berharga, sampai aku tidak berani mengeluarkannya. Kamu dengar itu? Berharga. Benar, model yang harus kamu buat adalah model yang diperkecil. Aku butuh itu menjadi eksklusif, akurat, teliti. Kamu sama sekali tidak salah. Sedikit pun tidak jelas? Lihatlah sampul ini. Garis-garisnya sudah digambar, sangat sederhana. Kamu hanya perlu mematahkannya dan menarik dengan lembut. Mendorongnya keluar. Sudah selesai, kamu mengerti? Aku mengerti. Cobalah, oke. Aku sudah tahu. Maaf, aku mematahkannya dengan sangat lembut. Maaf. Kardus. Pisau kertas, pegang itu. Apakah kamu tahu cara memotongnya menjadi 2? Yang ini pasti aku tahu, bukan masalah. Benar dibagi 2? Aku bilang diagonal. Benar. Maaf, aku sangat malu. Ya ampun, apakah kamu yakin? Kamu berasal dari tata surya yang sama dengan kita? Aku hanya ingin kamu membuat model, bukan peluru atom. Apakah itu sulit?
Tidak, karena kamu tidak menggambar garis ini dengan jelas. Lagi pula aku melihat ke belakang. Jadi tidak ada garis, lupakan. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi, oke? Lem kardus. Lem di sekeliling tepinya lalu selesai. Sangat sederhana. Oke. Ini cukup mudah. Pasti tidak ada masalah. Kamu apa yang kamu lakukan? Gambaranku. Maaf, aku menggunakan terlalu banyak lem. Ya ampun. Ani, aku tidak bermaksud begitu. Sejak hari pertama aku mengenalmu, kamu hanya tahu bagaimana merusak barang. Kamu sangat bodoh, sampai tidak perlu sertifikat. Kenapa kamu berusaha keras begitu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku bisa lihat kalau aku memarahimu. Eksekusimu akan menjadi sangat akurat. Maaf, aku salah. Aku benar-benar. Ji Chuan ini cuma salah paham, oke? Kamu tidak bermaksud begitu kan? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu masih bilang tidak bermaksud begitu. Kamu jelas-jelas ingin membunuhku. Xiao Qiu. Duduk, aku akan mengajarimu. Mereka sedang membuat sudut tembok ini. Jadi perlu disambung dengan sisi ini. Lihat, karton ini ada 3 lapis. Antara lapisan pertama dan terakhir, ada spons yang diselipkan. Jadi kamu harus hati-hati saat memotong. Jangan sampai terpotong, pelan-pelan saja. Pelan-pelan potong sepanjang garis kabur ini. Kamu coba. Sudut ini. Kamu harus perhatikan ini. Seperti ini. Satu sisi tembok jadi seperti ini, kamu coba. Kamu coba. Pelan-pelan, tidak perlu terlalu agresif. Bagus, rilekskan tanganmu. Seperti ini akan jadi satu sisi tembok. Aku akan ambil minum. Ji Chuan Xiao Qiu. Xiao Qiu. Xiao Qiu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maaf, biar aku lihat. Tidak, dia berdarah. Aku akan merawat lukamu. Aku benar-benar baik-baik saja. Ayo, tapi. Maaf. Apa yang terjadi? Barusan tidak ada yang peduli padaku. Apa benar sakit di kepala? Benar. Bahkan benda ini jatuh di kepalamu. Apa akan meninggalkan bekas luka? Coba lihat.
Kalian berdua. Xiao Qiu, kenapa kamu terluka? Tidak apa-apa, cuma benturan kecil yang tidak sengaja. Jaga lukamu dengan baik. Kamu pergi ke kamar Ji Chuan. Tapi kenapa kamu bertemu Li Chuan? Mereka berdua adalah saudara. Wajar saja tinggal bersama. Baru saja kalian berdua. Sangat ambigu. Sudah pesan tiket pesawat? Sudah Janet yang pesankan untukku. Xiao Qiu baik-baik saja? Dia masih baik-baik saja. Benar, aku ada pesta malam ini. Datanglah untuk membantu. Sekarang baru jam 3 sore. Aku ingin hidangan pembukanya benar-benar enak. Ini rumit, ini program besar, datanglah dan bantu. Presiden jahat mulai berhubungan dengan orang-orang. Aku dukung. Kamu adalah presiden yang bijaksana, kan? Kamu duluan, aku akan menyusul. Kenapa kamu tidak makan? Kamu baru makan sedikit setelah lama. Aku sudah makan buah. Xiao Qiu, salad ini benar-benar enak. Pastikan untuk bertanya-tanya tahu dari restoran mana ini. Suatu hari kita akan ke sana untuk menyapu. Sebegitu enaknya? Benar, kamu coba. Bagaimana? Sepertinya tidak banyak. Aku bisa makan hidangan seperti ini sendiri. Baru saja aku sudah makan banyak. Untungnya tidak ada yang melihatnya. Kemarilah, kemarilah. Apa ini? Kamu cicipi sup ini. Sangat enak, sepertinya berasa seafood. Ini sup kerang, mungkin Li Chuan yang masak. Li Chuan yang masak? Tidak hanya dia tahu cara menghasilkan uang, tapi dia juga bisa masak sup. Sayangnya dia memperlakukanmu seperti tidak ada. Tapi karena sup ini aku memaafkannya. Orang yang mudah terpengaruh tanpa prinsip. Aku ambil anggur dulu. Oke. Nona Ye, aku tahu kamu selalu bias tentang aku. Tapi, kamu bisa mencoba mengenaliku lebih jauh. Maaf, kamu bilang mengenaliku? Pertama-tama, aku rasa kamu harus mengenali makananku dulu. Tuan Muda Wang, kamu bilang makananku? Kamu bisa masak. Peribahasa mengatakan dengan baik. Jika kamu ingin menangkap hati seorang pria, pertama kamu harus menangkap perutnya. Aku menemukan pernyataan ini juga benar untuk wanita. Terutama untuk wanita yang suka makan. Jadi perutmu pasti sangat menyukaiku. Omong kosong. Kamu tidak mengaku? Jelas-jelas aku melihatmu. Makan banyak makanan yang aku masak. Hidangan demi hidangan. Jangan pikir aku tidak melihat, jangan coba menipuku. Kamu bilang hidangan itu juga kamu yang masak. Selain sup, semuanya aku yang masak. Terutama salad itu. Aku selesai. Tampaknya perutku sangat menyukai Wang Jichuan. Kalau tidak, bagaimana bisa mencerna makanannya begitu cepat? Li Chuan, aku sudah memesan tiket pesawat untukmu. Ini paspor dan tiketmu. Ingat untuk menjaganya dengan baik. Aku memesan penerbangan jam 10 pagi besok. Terima kasih.
Tampaknya hanya kakekmu yang bisa menggerakkanmu. Untungnya kita punya Rene. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus minta bantuan siapa. Kamu tidak akan pamit kepada Annie? Aku mengerti tidak perlu pamit, karena kamu akan segera kembali. Aku tidak akan kembali lagi. Oke, sekarang aku akan mengumumkan satu hal kepada semua orang. Kita harus berterima kasih atas keramahan yang antusias Tuan dari Ji Chuan hari ini. Aku tidak menyangka kemampuan memasak Ji Chuan begitu hebat. Di meja perundingan kamu adalah tangan pembunuh. Di dapur kamu adalah tangan yang terampil. Tidak terduga baik di dalam maupun di luar tetap tangan itu. Kamu mengatakan dengan baik. Aku baru saja menerima perintah pengiriman dari markas. Besok pagi, Tuan Li Chuan dan Nona, si Wei Qian meninggalkan Wenzhou. Kembali ke Zurich. Pekerjaan mereka akan diselesaikan oleh Rene dan Tuan Ji Chuan. Meskipun ada pergantian personel proyek desain ini, masih berjalan sesuai rencana lama. Ketika Tuan Li Chuan tiba di kantor pusat, dia tetap akan bekerja untuk kita dari sisi sana. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengirim email padanya. Saya pikir Tuan Li Chuan pasti akan dengan senang hati membantu. Terima kasih. Apa Tuan Li Chuan benar-benar harus meninggalkan Wenyo? Apa kau tahu? Apa dia akan kembali? Aku tidak tahu. Apa maksudnya ini? Apa dia benar-benar bahkan tidak menulis titik, namun langsung pergi begitu saja? Tidak mungkin aku harus bertanya padanya. Jangan pergi. Menurutku dia mungkin tidak menduga bahwa dia juga akan bertemu aku di sini. Mungkin ini hanya urusan pekerjaan biasa. Mungkin ini hanya khayalanku saja. Kamu benar. Aku yang menolak menerima kenyataan. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Qiu, Xiao Qiu. Aku akan keluar sebentar. Xiao Qiu.